Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bareng aku Muhammad Febi, dan di video kali ini teman-teman aku mau menginformasikan bagaimana caranya untuk daftar kartu prakerja dengan menggunakan handphone atau Android saja. Caranya gampang banget dan kamu bisa lakukan itu di rumah kapanpun asalkan ada koneksi internet saja. Untuk yang pertama adalah kamu bisa masuk ke Google Chrome. Untuk langkah yang pertama masuk ke Google Chrome, kemudian kita rubah dulu tampilan Google Chrome kamu. Ini boleh slide-nya landscape atau portrait sama saja. Kemudian kita rubah dulu tampilannya ke tampilan desktop. Klik titik 3 yang ada di atas, kemudian geser ke bawah. Nah, kemudian kamu klik yang situs desktop ini, kotaknya dicentang, maka otomatis dia seperti tampilan komputer ya. Oke, nah sudah tercentang. Kemudian langkah yang kedua, kamu masuk ke Google Chrome. Setelah itu kamu searching atau klik prakerja. Oke. Nah, baik. Sebelum menuju ke sini, teman-teman dipastikan dulu kamu persiapkan beberapa hal sebelum daftar ya. Yang pertama yang harus disiapkan adalah foto selfie. Foto selfie-nya itu harus sambil memegang KTP dan fotonya harus jelas tentu saja. Nah, ini dipersiapkan di galeri kamu. Kedua adalah Gmail. Gmail yang aktif. Gmail yang aktif kamu persiapkan juga seperti ini atau di tampilan handphone kamu persiapkan. Kemudian yang ketiga adalah nomor NIK kartu keluarga kamu, simpen aja di dekat kamu. Kemudian yang terakhir adalah nomor telepon yang terdaftar ke e-wallet. E-wallet itu adalah aplikasi seperti Link Aja, kemudian OVO. Kita coba ya, Link Aja. Nah, kalau kamu nggak tahu Link Aja, nah yang seperti ini Link Aja. Atau misalkan OVO, nanti ketika kamu sudah berhasil daftar dan akan mendapat insentif, kamu akan ditransfer tiap bulan. Memang besarannya tidak disebutkan ya, tapi ada informasi Rp600.000. Lumayan ya, per bulan kamu dapat insentif dari kartu prakerja ini. Ini OVO, terus juga bisa mobile banking BNI teman-teman. Jadi ini harus dipersiapkan sebelum kamu daftar, karena nanti nomor telepon yang akan dimasukin ke verifikasi adalah nomor telepon yang sudah harus terdaftar di aplikasi-aplikasi e-wallet ini. Jadi dipastikan daftar dulu ya. Nah, kalau misalkan kamu belum daftar, aku nanti siapin videonya, coba klik nanti di sebelah sini. Oke, untuk daftar Link Aja gampang sekali. Dan Link Ajanya itu juga namanya harus sesuai dengan nama kamu. Tidak boleh minjem identitas orang lain atau nama orang lain. Oke. Kalau misalkan sudah dipersiapkan semuanya, kamu masuk ke Chrome dan kamu ketik aja prakerja. Nah, baik, kemudian sudah sampai sini, kamu klik daftar di sini. Sekalian di video ini nanti saya akan perlihatkan soal-soal yang muncul ketika harus seleksi awal ya. Coba nanti kita pokoknya simak sampai akhir aja. Nah, kemudian untuk pendaftarannya di sini sudah masuk ke beranda dari si dashboard kartu prakerja. Kemudian kamu masukkan alamat email. Nah, alamat emailnya yang atau Gmailnya yang sudah dipersiapkan ya. Oke, aku masukin dulu untuk alamat Gmail aku. Oh iya, teman-teman, ini yang akan daftar adalah istriku, teman-teman. Jadi istriku ini YRT biasa. Jadi aku daftarin dia untuk ikut kartu prakerja, untuk ikut pelatihan. Tujuan untuk ikut kartu prakerja adalah untuk ikut pelatihan ya, bukan untuk mendapatkan insentif. Jadi nanti kamu akan mendapatkan pelatihan-pelatihan tersebut untuk meningkatkan skill. Nah, bonusnya kamu akan dapat insentif kalau sudah bisa menyelesaikan soal. Baik, ini sudah diisi untuk email, kemudian passwordnya, kemudian klik di sebelah sini ya, kolom sebelah sini. Ini tidak usah pakai komputer teman-teman, pakai handphone juga bisa. Kemudian daftar. Nah,
Kita tunggu sebentar, nanti akan ada verifikasi link ke email yang kamu daftarkan barusan. Oke, setelah itu klik aja kembali login. Ini jangan disimpan aja. Kemudian kamu cari link atau verifikasi ke Gmail kamu yang tadi sudah dipersiapkan. Nah, ini cepat banget ya, sudah langsung muncul verifikasi ke email, ke Gmail yang tadi kamu berikan. Oke, klik di sana. Oh ya, satu lagi nih, untuk di verifikasi email ini, kalau misalkan kamu tidak menemukan di menu utama ini, kamu bisa cari di spam ya, di spam Gmailnya. Jadi pastikan, atau kalau nggak di sosial, kalau nggak di menu utama ya, atau di spam. Pokoknya cari, pasti ada kalau email kamu tidak salah ketik. Oke, karena di sini di email utamaku sudah ada, aku ketik di verifikasi email utama. Kemudian di sini ada verifikasi email sekarang, tinggal diklik saja, ditunggu sebentar. Nah, sudah masuk ya email terverifikasi. Alhamdulillah emailnya baru terverifikasi. Ini belum selesai teman-teman, masih ada tahap selanjutnya. Selamat, email kamu sudah berhasil terverifikasi di platform Kartu Prakerja. Klik tombol di bawah untuk ikut langkah berikutnya di halaman dashboard. Oke, kita klik ya dashboardnya. Untuk prakerja ini dikhususkan untuk kamu yang berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang mengenyam pendidikan formal. Jadi kalau masih sekolah, masih kuliah, belum bisa ikut prakerja ini ya, dengan email yang tadi sudah kita daftarkan. Nanti akan ada tahap-tahap screening atau tahap seleksi awal untuk pendaftaran ini ya. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah verifikasi KTP, kita verifikasi nanti, kemudian mengisi data diri, kemudian nomor handphone. Nah, ini dipastikan nomor handphone yang tadi sudah aku jelaskan di awal. Untuk verifikasi KTP, nah tadi sudah dipersiapkan ya, kakaknya berapa, kakaknya. Kemudian kita ketik di sini nomor KTP-nya. Keluarga dan NIK tidak sesuai, pasti tidak bisa ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini berarti sudah bisa, verifikasi KTP-nya sudah lengkap dan sekarang tinggal verifikasi data diri. Baik, kita ketik dulu alamat sesuai KTP. Untuk alamat sesuai KTP ya, bukan sesuai dengan tempat tinggal atau domisili sekarang. Jadi kalau misalkan kamu tinggalnya di kota A dan KTP-nya kota B, kamu pakai atau isi KTP dengan identitas kota B, kota sesuai KTP. Pendidikan terakhir tidak menjadi patokan, mau lulusan SD, SMP, SMA, S1, S3, semua berhak asalkan persyaratannya sedang tidak menjalani pekerjaan di instansi tertentu. Kemudian di akhir ini ada topik pelatihan nih teman-teman ya. Kita coba cek sesuai dengan kriteria kamu atau sesuai dengan minat, jangan asal juga. Di sini ada teknik, itu ada reparasi elektronik, otomotif, operator alat berat, mengemudi truk. Nah, kemudian ada teknologi informasi, teknologi informasi itu adalah programming, analisa data, web maintenance, kemudian Scrum, ada keuangan, pembukuan, perpajakan, perencanaan hari tua. Nah, kemudian perkantoran ada satpam, parkir, resepsionis, jasa kebersihan, ada manajemen, terus ada gaya hidup, ada rias wajah, potong rambut, pijat, fotografi, menjahit, customer service. Nah, apa ya kira-kira ya istri aku maunya apa, Bu? Oke, kita cek dulu ke bawah. Ada makanan dan minuman nih, ada barista memasak, kue, pramusaji, terus ada penjualan dan pemasaran. Kemudian ada bahasa asing, kemudian ada manajemen, ada sosial dan perilaku, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, pemahaman diri. Mungkin sosial dan perilaku ya. Baik, istriku mau ambil yang sosial dan perilaku aja. Nah, selanjutnya terakhir ada file pilih KTP. Tadi yang sambil pegang KTP, oke. Yang sambil pegang KTP yang ini kayaknya, yang lebih jelas. Nah, oke, formatnya JPG atau PNG dan maksimal ukurannya 2 MB. Foto KTP-nya, foto KTP dipastikan harus jelas ya KTP-nya ya.
Pastikan seluruh bagian KTP kamu berada dalam bingkai foto dan bukan fotokopi. Oke, bukan fotokopi. Oke, ini gagal nih. Artinya formatnya bukan JPG nih. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita tanggulangi foto ini dengan cara di screenshot. Oke, foto KTP istriku ini aku mau screenshot biar dia jadi JPG. Nah, kemudian kita cari ulang, pilih gambar di screenshot. Oke, kita coba lagi. Ini cara menanggulangi kalau misalkan kamu susah upload. Nah, sepertinya sudah selesai foto KTP-nya. Kemudian sudah tidak ada keterangan lagi di sini ya. Nah, kalau ada keterangan merah di sini berarti belum bisa lanjut. Kamu klik tombol yang ini, saya bersedia mengisi seluruh, kemudian lanjutkan. Dibutuhkan dengan sejujur-jujurnya. Oke, nah ini dia teman-teman yang aku maksud ya. Verifikasi nomor handphone. Masukkan nomor handphone kamu untuk menerima SMS OTP. Pastikan nomor HP yang kamu daftarkan sudah sama dengan nomor HP yang terdaftar pada pilihan rekening e-wallet yang akan kamu gunakan di bawah ini. Nah, ini dia teman-teman e-wallet yang tadi aku maksud ya. Ada GoPay, ada BNI, OVO, link aja. Dan itu nomor teleponnya harus yang terdaftar di aplikasi-aplikasi ini. Dan terdaftarnya juga harus sesuai atas nama diri kamu. Oke, nah sudah ada SMS-nya. Kita langsung masukkan kode yang masuk ke SMS tadi ya. Verifikasi. Oke. Nah, sebelumnya akan ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Ini pertanyaan yang pertama, apakah Anda sedang kuliah? Tentu saja tidak. Berikutnya, apakah kamu seorang pejabat negara? Tidak juga. Apakah kamu seorang pemimpin anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Tidak juga. Apakah kamu ASN, PNS? Tidak juga. Apakah kamu seorang TNI? Tidak juga. Apakah kamu kepolisian? Tidak juga. Kepala desa dan perangkat desa. Nah, kepala desa dan perangkat desa juga tidak boleh ya dapat untuk daftar kartu prakerja. Apakah kamu seorang direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada badan usaha milik negara? Tidak juga. Apakah saat ini Anda menganggur? Iya. Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Iya. Apakah Anda menjadi penganggur karena COVID? Selesai. Oke, pernyataan pendaftar selesai. Terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu. Nah, selanjutnya setelah kamu daftar, kamu ada tes motivasi dan kemampuan dasar. Ini juga sebagai salah satu data untuk kelolosan kamu nantinya. Kita baca dulu. Sebagai persyaratan untuk menerima kartu prakerja, kamu perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Sebelum pekerjaan, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Jadi jangan ada gaduh, bising ya. Pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil pulpen untuk menyelesaikan soal. Tes berisi 18 soal dengan durasi 25 menit. Kemudian jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan akan dikirim secara otomatis. Tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Itu yang harus dipersiapkan. Di istriku ada di sini. Mulai tes sekarang. Oke, harga minyak goreng. Oke, baca. Nah, aku kasih informasi ya. Kalau misalkan ada soal tabel seperti ini, kamu jangan baca tabelnya dulu. Itu menghabiskan waktu. Tapi kamu langsung fokus aja ke soalnya, teman-teman. Simpulan dari isi tabel tersebut adalah kemudian kamu cek ABC-nya atau jawabannya. Dari jawaban A, sejak bulan Juli hingga Oktober harga minyak goreng mengalami penurunan. Nah, baru lihat tuh, dan ini betul. Hingga dari Juli sampai Oktober turun ya 19.000, 15.000, 12.500. Maka jawabannya udah pasti yang A. Kamu nggak usah baca lagi jawaban B karena B, C, D pasti salah. Terjadi penurunan harga minyak goreng setiap bulannya sebesar 500. Tuh kan dari Juli ke Agustus itu 3.500. Pada bulan Oktober masyarakat menggunakan banyak minyak goreng. Oktober tidak ada keterangannya berapa banyak minyak goreng yang digunakan masyarakat.
Sejak bulan Juli hingga Oktober harga minyak goreng mengalami kenaikan. Juli Oktober justru turun ya. Nah, maka jawabannya udah pasti A. Tuh, tadi kenapa kita harus fokus langsung ke pertanyaannya aja. Kalau ada jawaban atau ada pertanyaan sebagai tabel. Berikutnya. 8 ditambah 1. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti tes pelatihan online dalam kartu prakerja? Kumulatif dalam sehari, boleh ada jeda. Jadi dalam satu hari kamu bisa berapa jam nih mau mengalokasikan waktu? Ini dari 2 jam per hari, kurang dari 30 menit, lebih dari 2 jam per hari. Karena seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Dan pernyataan berikut, saya takut mencoba hal baru karena takut gagal. Wah, ini udah pasti ya. Dengan pernyataan berikut, saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan memulai kegiatan namun jarang menyelesaikan. Mengapa Anda berminat ikut program? Ingin meningkatkan keterampilan. 7. Kegagalan yang pernah Anda alami pada masa lalu adalah karena kurang berbakat. Ada soal tabel. Baca langsung ke soalnya. Berdasarkan diagram di atas, jumlah buku yang terjual selama hari Senin dan Selasa adalah, nah berarti ini kan langsung ya, 70 berikutnya. Jumlah kendaraan yang mengisi bahan bakar terbanyak di tahun, nah bahan bakar terbanyak itu berarti 2009 dong, banyak kendaraan 2009 lah. Seorang pedagang buah membeli suatu peti mangga dengan harga Rp750.000. 750.000. Mangga tersebut dijual kembali dengan mendapat keuntungan 20%. Berapa harga jual mangga tersebut tuh? Nah, kalau aku sih ngitung persen tuh kayak gini ya. 10%-nya berarti 75.000. 75.000 kalau 10% berarti 20%, 75.000 tambah 75.000 150.000. Ya udah berarti keuntungannya 150.000 tambah 75.000. Berarti 900.000 ya. Nah, harga pembelian sebuah roti 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 10%. Berarti kalau 10% 5.000 itu 500. Jadi dijual 5.500 ya. 5.500. Harga penjualan 100 buah roti adalah 5.500 aja. Tambah nolnya 2, 50. Berarti 5/2 deh. Iya ya. Kalau yang bawahnya nggak diikut ditambah, yang atasnya aja. 3 tambah 5 8/4. Sorry kalau salah ya matematikanya. 49 dikurangi 23, 9 dikurangi 3 6. Berarti 4 dikurangi 2 2, jadi 26. Terus ini per ya, 351 per 819 adalah sama dengan, ini jawabannya A. 351 dibagi 819 0,42 sama dengan 3 bagi 7 0,42 juga jawabannya. Selesai. Yakin? Ya, sudah. Oke, ini belum selesai teman-teman. Setelah tes, jangan dulu keluar setelah ini. Tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera dievaluasi. Cek dashboardnya. Ini penting nih, cek dashboard dulu, kemudian kamu harus gabung. Kalau kayak gini akan ikut ke gelombang 8 atau gelombang selanjutnya. Ini berarti tinggal menunggu gelombang selanjutnya dulu nih untuk istriku. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di gelombang selanjutnya. Tapi yang jelas caranya seperti itu kurang lebih. Selamat mencoba dan semoga kamu bisa ikut pelatihan. Setelah beres ikut pelatihan baru dapat insentif. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.